Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa dan Ustadz Fatoni dimanapun kalian berada. Meskipun kita masih belajar di rumah, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Oke, masing-masing. Mari kita berdoa. Mulai. Oke, saya cukupkan. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu nah, topiknya mengenai apa ya kira-kira ya? Di sini kita menghadirkan ada dua gambar di sini ya, ada gambar A dan gambar B. Nah, pertanyaannya, apa sih jaringan yang ada di gambar ini? Kalau kalian lihat jaringan ini ya, jaringan ini. Kalau berdasarkan strukturnya, kita sudah melihat bahwa ini merupakan jaringan darah. Jadi ini adalah jaringan darah. Nah, jaringan darah pada gambar A dan B, apakah dia sama? Yang A dan B ini, apakah gambar ini sama? Oke, silakan kalian amati baik-baik. Nah, kalau ini warnanya cantik banget ya. Kalau dilihat ya jaringan darahnya, sebenarnya. Ini dilihat ada serta ini ada warna-warna seperti keunguan. Nah, kira-kira apakah ini sama? Ya, ini sama. Yang A itu sama-sama sel darah. Yang kita tahu ya, ada sel darah merah, sel darah putih, ada darah. Nah, pada gambar B pun terlihat sama. Namun, yang membedakan pada keduanya ini adalah perbedaannya ada pada pewarnaan. Ya, pewarnaan. Pewarnaan untuk melihat sel darah ada mikroskop. Untuk gambar yang A, pewarnaannya ini bisa dia menggunakan warna merah ya. Nah, sedangkan yang B ini dia pewarnanya yang mewarnai inti sel. Nah, kita tahu kalau inti sel itu yang punya hanyalah sel darah. Oke, sampai sini berarti kita sudah jelas ya bahwa yang akan kita bahas ini tidak lain dan tidak jauh mengenai jaringan-jaringan yang ada di dalam darah. Nah, kalau jaringan darah sendiri kan kita sudah bahas di materi sebelumnya EKD 3.3 ya, 3.4 ya, jaringan penyusun hewan. Salah satunya adalah darah, di mana darah itu merupakan salah satu jenis jaringan ikat penyusun tubuh yang dia tidak mempunyai matriks, tapi matriksnya berupa matriks cairan atau plasma. Nah, sekarang yuk, kalian pasti pernah merasakan atau melakukan kegiatan ini. Kegiatan berlari. Coba kalian pegang contoh kalian ketika kalian melakukan kegiatan berlari atau kalian jogging, apa yang terjadi dengan degup jantung kalian? Pasti degup jantung kalian ini bekerja dengan lebih cepat daripada ketika kalian sedang tidur atau kalian sedang duduk atau beristirahat. Nah, lalu mengapa bisa? Nah, kita tahu sendiri, jantung ketika kita berlari ini kan kita membutuhkan energi jauh lebih besar. Salah satunya untuk membentuk energi tubuh kita itu perlu yang namanya pasokan oksigen. Nah, perlu pasokan oksigen yang sangat besar, di mana oksigen ini sendiri, oksigen itu dialirkan dari paru-paru ke seluruh tubuh itu melalui darah. Di mana darah ini juga, darah ini mengalir karena dipompa oleh jantung.
dipompa oleh jantung. Nah, jantung kalian, otomatis jantung kita berdegup lebih kencang. Oke, itu adalah salah satu persepsi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari apa saja sih. Nah, di sini ada fungsi, ada jantung, ada darah, ya kan, ada darah, ada juga menyalurkan ke seluruh tubuh. Otomatis yang akan kita pelajari hari ini adalah sistem peredaran. Oke, welcome to KD 3.6. Sistem peredaran ini akan pada KD 3.6. Yuk, kita lihat KD 3.6 ini. Apakah suatu saat kalian mampu membedakan garis ini apa sih? Ini adalah EKG. Ini adalah EKG kalau elektronik kardiogram. Elektronik kardiograf ya, EKG. Nah, EKG ini kalau kalian lihat itu ya mesinnya itu ketika kalian datang ke rumah sakit atau di ruang ICU itu biasanya ada suatu alat yang dipasang di dada kalian itu ya, ada paru, ada juga untuk kemudian ada jantung. Nah, dalam keadaan normal seharusnya EKG kita ini seperti ini dalam keadaan normal. Nah, ini keadaannya normal. Tetapi ada suatu kejadian seorang pasien itu mengalami adalah intubation. Ini. Nah, apakah kalian sebagai siswa apakah bisa mampu suatu saat itu membaca EKG ini? Ya tentunya bisa. Dengan apa? Dengan kita bermodal mempelajari. Jadi kita modalnya itu mempelajari dulu. Mempelajari apa? Materi dasar kita itu adalah sistem peredaran. Nah, materi ini juga akan kalian pelajari. Ini materi dasar. Tapi ketika kalian masuk ke jurusan-jurusan, insya Allah kalian memilih kedokteran, baik kedokteran hewan maupun kedokteran umum ya, terus memilih keperawatan, kebidanan, memilih lagi ya, jurusan kesehatan masyarakat, memilih jurusan biologi sendiri. Nah, nanti kalian akan mempelajari tentang ini. Insya Allah suatu saat kalian bisa mampu lebih dalam untuk menjadi seorang yang lebih hebat lagi. Terutama yang udah cita-cita nih untuk menjadi dokter. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan kita hari ini? Nah, tujuan kita hari ini tidak lain adalah kita akan menganalisis atau mengidentifikasi nih struktur dan fungsinya. Struktur dan fungsi dari jaringan-jaringan penyusun jantung, penyusun sistem peredaran darah, di mana di situ ada jantung, yang kedua ada pembuluh darah, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga yang pastinya komponen terpusat penyusun sistem peredaran darah ya. Dan selanjutnya nanti kalian akan ibu ajak untuk menjelaskan gangguan jumlah sel darah. Nah, jadi sebenarnya sel darah di dalam tubuh kita itu dia harus dalam keadaan homeostatis. Bagaimana kalau keadaannya homeostatis? Tidak homeostatis atau normal, ya, sudah pastinya akan dia mengalami yang namanya inflamasi. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini Bu Suki ingin bertanya kepada kalian terkait untuk tujuan yang kedua. Kita sudah tahu sendiri ya, yang namanya darah itu dia umumnya berwarna merah. Ya kan? Darah kita ini berwarna merah. Kenapa kok darah kita berwarna merah? Ya karena dia juga mengandung yang namanya eritrosit. Di mana eritrosit itu salah satu kandungannya adalah hemoglobin. Di mana hemoglobin ini merupakan zat pewarna pada sel darah merah yang membuat darah kita ini terlihat berwarna merah. Nah, suatu keadaan hasil dari laboratorium ada kasus ini hemoglobinnya ada leukosit. Leukosit ini adalah sel darah putih
trombosit. Nah, ini keping darah. Ada hemoglobin dari kadar ini sel darah merah. Oke. Nah, apa yang mungkin terjadi nih kalau kalian lihat data ini, dilihat nih, ini hasil pemeriksaannya, hasilnya pasien. Ini nilai normal atau berarti nilai rujukan. Berarti ini adalah hasil harusnya dalam keadaan normalnya. Nah, dilihat di sini kadar hemoglobinnya 10,5, berarti ini dalam keadaan artinya dia pasien ini normal. Selanjutnya pada leukosit, kadar leukositnya adalah 15.200, berarti dia keadaannya lebih tinggi dibandingkan yang keadaan normal ya, karena normalnya hanya pada 9.000 sampai 12.000. Nah, selanjutnya trombositnya itu ada 4.000, berarti keadaannya dia normal. Hematokritnya juga dia keadaan darahnya ini dia kurang. Nah, selanjutnya apa yang mungkin terjadi pada pasien tersebut? Kalau kalian lihat berarti ada gangguan di mana gangguannya terdapat pada gangguannya ini hanya terdapat di jumlah leukositnya di mana dia jumlahnya 15.200, dia melebihi keadaan rujukan normalnya. Gangguannya terdapat pada sel darah putih. Kalau gangguan sel darah putih, berarti fungsi sel darah putih itu sendiri apa? Nah, dari sini kita akan membahas kok bisa terjadi gangguan pada sel darah putihnya. Mari kita amati penjelasan berikut ini mengenai organ-organ penyusun sistem peredaran darah. Oke, lanjut. Nah, organ penyusun sistem peredaran darah sebenarnya organnya sendiri nih ya, Nak. Kalau kalian lihat nih, di dalam sistem peredaran darah kita itu salah satu. Nih, yang pertama itu pasti ada yang namanya organ jantung. Nah, yang namanya jantung itu dalamnya ya darah. Nah, tugasnya jantung sendiri itu adalah sebagai alat pemompa darah. Jadi, darah di dalam jantung ini harus dialirkan. Bagaimana cara mengalirkannya? Yang harus dipompa. Tanpa adanya suatu pompa darah di dalam tubuh kita yang ada di jantung kita ini, tidak akan bisa mengalir menuju ke otak maupun ke ujung kaki. Tidak akan mengalir. Maupun ke sebaliknya dari otak, dari atas kepala kita menuju ke jantung lagi, atau dari ujung kaki kita kembali lagi menuju ke atas, yaitu ke jantung, untuk dikembalikan untuk diganti lagi, untuk dialirkan semua zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, selanjutnya, karena dia alat pemompa, otomatis dia butuh organ yang kedua. Organ yang kedua yang kalian lihat di sini nih ya. Nah, ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru. Itu adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini merupakan saluran untuk mengedarkan darah ke bagian tubuh. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, pembuluh darah ini kenapa kok digambarkan itu ada berwarna merah dan ada berwarna biru? Ya, karena pembuluh darah kita itu ada dua macam. Ada dua macam pembuluh darah, yaitu ada pembuluh arteri dan ada juga pembuluh vena. Di mana pembuluh arteri biasanya membawa darah yang kaya akan oksigen. Makanya dia merah. Nah, why? Karena diidentikan oksigen itu kan diikatnya oleh hemoglobin ya. Hemoglobin sendiri itu dia berwarna merah. Sekarang vena. Vena itu adalah darah yang kaya akan CO2. Sehingga dia diidentikan dengan warna biru. Atau biasanya dia disebut darah yang kotor. Oke. Nah, selanjutnya dari organ jantung dan pembuluh darah, pastinya keduanya ini disusun oleh yang namanya darah. Di mana darah itu sendiri nih ya, ini ada banyak macamnya. Di mana darah ini dia punya komponen, ada dua komponen besar, yaitu ya pastinya yang pertama 55% itu adalah plasma, 50% itu adalah plasma, 45%-nya adalah sel. Di mana saudara itu kalian lihat di sini ada yang namanya sel darah merah, ada yang namanya sel darah putih, dan ada yang namanya trombosit atau keping darah. Kita bahas satu persatu dari jantung. Yuk. Sebelum kita masuk ke bagian yang ribet banget ini kata-kata.
Nah, yuk kita lihat dulu yang ada pada gambar. Jadi yang namanya jantung itu pasti dia terdapat yang namanya pembuluh darah. Nah, jantung sendiri ini sebenarnya ini dibagi menjadi dua bagian. Nah, ada yang bagian atas, ini yang bagian atasnya, dan ini bagian bawahnya. Nah, yang bagian atas ini disebutnya atrium atau serambi. Nah, ini atrium. Yang bawah disebutnya seram ventricle atau bilik. Kenapa yang atas namanya atrium? Nah, atrium sendiri dari at. At itu adalah dari kata atas. Berarti kalau kalian lupa namanya bagian jantungnya bagian atas, ada at-atnya. Atnya itu adalah si atrium. Ini ya. Atnya itu adalah atrium. Nah, ini rasanya. Nah, selanjutnya bagian bawah, ventricle atau bilik. Nah, ventricle A sama V. V itu kan hurufnya paling bawah ya. Nah, dalam abjad itu bawah, paling bawah letaknya. Nah, otomatis yang letaknya di bawah itu namanya ventricle. Nah, kalau kalian lupa ventricle, ya ingatnya B. Kalau di pilihan ganda atau nanti ada soal ya, oh yang bawah pasti diawali oleh B atau bilik. Boleh kalian menyebutkan atrium. Atrium dan ventricle sendiri itu adalah merupakan bahasa ilmiahnya. Sedangkan bahasa Indonesianya, bagian atas jantung itu namanya serambi, bagian bawahnya namanya bilik. Gitu ya. Nah, selanjutnya. Nah, kita lihat. Ternyata selain dibagi atas dan bawah, ingat, jantung itu terbagi, jantung manusia itu sudah memiliki 4 ruang. Berarti dia sudah memiliki sekat, 2 sekat ya. Sekat yang vertikal maupun sekat yang horizontal. Nah, sekat sendiri itu biasanya kita sebut itu dengan katup. Nah, bagian atas, tadi ya, karena pembagiannya itu, nah, jantung kita itu bisa dibedakan kanan dan kirinya. Nah, yang bagian atas yaitu ya ada atrium. Atas kan atrium nih, ada atrium kanan dan atrium kiri. Atau bisa disebut juga dengan serambi kanan maupun serambi kiri. Nah, selanjutnya yang bagian bawah kan itu ada ventricle. Ventricle kan bawah nih. Ya, berarti ada ventricle kanan dan ada juga ventricle kiri. Oke. Nah, selanjutnya antara serambi kanan dan ventricle kanan, ini yang sebelah kanan ya, ini kanan. Oke, yang sebelah kanan ini ada sekat, nak. Nah, sekat ini dia jumlahnya ada 3 nih, 1, 2, 3 nih ya. Nah, sekat yang membatasi sebelah kanan, dan kita yang sebelah kanan ini ya, ini namanya katut tricuspidalis. Kenapa? Karena katutnya ada 3 atau 3. Ya. Oke, nah selanjutnya, jantung kita yang bagian kiri, ini katutnya hanya ada 2, atau bisa disebutnya bicuspidalis. Kenapa? Katutnya hanya ada 2. Jadi yang membatasi atrium kiri dan serambi kiri, atrium kiri, serambi kiri dengan bilik kiri, ini katutnya ada 2. Sedangkan kalau di sini katutnya ada 3. Nah, ini katut bicuspidalis atau katut bicuspidalis. Gitu ya. Nah, selanjutnya, jantung itu ternyata dilindungi oleh 3 selaput, nak. Ada endokardium, miokardium, dan perikardium. Yang paling dalam endokardium, yang di tengah miokardium, yang di luar adalah perikardium. Nah, hal ini mengartikan bahwa di setiap lapisannya itu beda jaringan penyusunnya. Nah, biasanya di bagian endokardium ini dia terdapat jaringan-jaringan pembuluh darah. Otomatis di situ banyak darah ya, jaringan darah dan banyak jaringan sarafnya. Sedangkan di bagian tengah jantung itu merupakan otot jantungnya. Otot jantung sendiri dia bersifat irreversible ya, atau tidak bisa kita pengaruhi kerjanya, atau dia bekerja secara sendiri. Nah, terus yang di bagian perikardium ini biasanya merupakan selaput pembungkus, isinya cairan limfa. Nah, biasanya ini berupa jaringan-jaringan epitel. Yuk kita lihat lagi yuk. Nah, di dalam jantung ini ternyata juga ditempeli pembuluh-pembuluh darah. Ada pembuluh darah arteri besar kan namanya aorta, dan ada
ada juga pembuluh vena kayak atau vena cava. Vena cava superior itu yang menuju ke paru-paru ya. Nah, ada dua katup besar yang akan menutup jantung agar darah yang nanti keluar dari jantung itu tidak balik lagi ke jantung. Jadi ada dua katup besar yang menutup jantung. Dua katup besar yang menutup jantung, yaitu katup yang menuju ke seluruh tubuh. Itu namanya, ini katupnya nih ya, namanya katup pulmonalisnya. Nah, yang ini namanya katup aorta. Dan ada juga katup pulmonalis. Nah, katup aorta sendiri dia akan menutup jantung di bagian serambi kiri atau atrium kiri. Nah, sedangkan katup pulmonalis dia adanya di serambi kanan. Nah, sekarang gini, logikanya intinya gini. Jantung karena dibedakan antara kanan dan kiri ruangannya, gitu. Kalau bagiannya mah atas bawah ya, kalau ruangannya bisa dibedakan dulu kanan dan kiri, logikanya. Kalau jantung yang bagian kanan itu pasti kacau. Sebelah kanan itu banyak mengandung CO2, berarti dia mengandung darah kotor. Berarti bagian kanan jantung semuanya ada hubungannya dengan kata-kata kanan, itu pasti dia membawa darah yang kotor atau darah yang kayak akan CO. Ya, logikanya ini tolong diingat ya. Ini. Oke, nah berarti it's mean bahwa katup aorta dia akan menghalangi darah yang keluar dari serambi kiri yang kayak akan oksigen itu dia tidak kembali lagi ke jantung. Sedangkan katup pulmonalis, ingat aja pulmonalis, dia ada di sebelah kanan. Oh, kalau kanan berarti dia akan menghadangi darah-darah yang kayak akan CO2 yang menuju ke pulmo. Pulmo itu apa? Pulmo itu adalah paru-paru. Paru-paru agar si darah yang kayak akan CO2 ini tidak bisa kembali lagi ke jantung. Itu tujuan dari dua katup ini. Ada katup aorta dan katup pulmonalis. Oke, katup aorta dia menempelnya di bagian serambi kiri, sedangkan katup pulmonalis dia menempelnya di bagian serambi sebelah kanan. Oke, sampai sini jelas. Selanjutnya, jaringan-jaringan penyusun jantung. Seperti yang sudah saya jelaskan, jaringan pertama yang menyusun jantung, itu yang paling besar adalah jaringan darah. Kenapa? Karena jaringan darah sendiri kita sudah tahu ya, komponen penyusunnya ya, bahwa dia ada plasma, dan ada juga sel darah. Dengan sel darah yang kita tahu itu ada red blood cell atau sel darah merah, ada sel darah putih, ada juga platelet atau keping darah. Itu yang biasa kita juga sebut dengan trombosit. Ini eritrosit. Yang nomor 2 ini adalah eritrosit. Kalau sel plasma itu digambarkan yang mana? Sel plasma digambarkan yang berwarna kuning ini loh, ini plasma. Oke. Nah, selanjutnya jaringan yang kedua, tadi kalau jaringan darah dia ada di endokardium. Nah, selanjutnya jaringan otot jantung. Kalau otot jantung berarti dia ada di yang kedua ya, ada di lapisan miokardium. Ini juga mio ya. Miokardium. Oh, berarti kalau mio itu ingat nih, dia berfungsi atas otot jantung. Otot jantung sendiri ini mempunyai bentuk yang sudah kita tahu itu adalah silindris dan dimana di sini itu ada yang namanya diskus interkalaris. Jangan lupa. Nah,
selanjutnya nih ada jaringan epitel. Nah, jaringan epitel sendiri ini merupakan jaringan penyusun yang ada di bagian paling luar atau disebutnya perikardium. Kok bisa? Karena pada jaringan epitel di jantung dia mempunyai bentuk tipis lapis. Karena epitel tipis lapis ini mampu melakukan fungsi difusi. Ini sesuai dengan fungsi darah sendiri ya. Darah sendiri itu memiliki fungsi khusus untuk melakukan proses pengangkutan zat-zat, baik itu nutrisi, baik itu oksigen CO2, atau nutrisi lainnya seperti ion atau zat-zat yang lain. Selanjutnya jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini dia ada di bagian yang namanya endokardium, lapisan yang paling dalam. Nah, persarafan yang menuju ke jantung itu merupakan sistem saraf peti. Sistem saraf peti ini masuknya ke sistem saraf peti SST yang dia bekerjanya tidak dapat secara otonom atau tidak bisa kita kehendaki. Nah, di mana sifatnya itu ada yang simpatis dan parasimpatis. Jadi dia mampu melakukan konstruksi dari simpatis kiri. Kapan bekerjanya sesuai dengan yang masuk dari sistem saraf peti otonom. Oke, jangan lupa ya. Nah, selanjutnya yuk kita bahas pembuluh darah dong. Nah, dari gambar ini saya sudah kita lihat ya, ada warna merah, ada warna biru. Tadi kalau kita sudah tahu sendiri, kalau ada warna merah, berarti dia mengandung yang namanya hemoglobin, berarti dia darahnya kayak akan oksigen. Kalau ada yang berwarna biru, berarti dia darah yang kayak akan CO. Kalau ada yang berwarna biru, berarti dia darahnya kayak akan karbon dioksida. Nah, ini arteri. Ternyata arteri sendiri ini disusun oleh namanya ada endotelium, berarti dia lapisan epitelium yang ada di bagian dalam. Selanjutnya ada smooth muscle, berarti ini ada jaringan otot polos. Nah, smooth muscle itu otot polos, sama ada jaringan-jaringan seperti yang lainnya. Ya. Nah, vena juga sama ya. Di sini ada sama, ini ada valve atau ada katup di sepanjang pembuluhnya. Nah, kenapa harus ada katup? Nah, ini ada hubungannya. Sedangkan kalau di mana ini arteri, dia tidak ada katup. Dia tidak ada. Oke, kita bahas bagaimana perbedaan struktur dan fungsi dari arteri dan vena. Oh, pembuluhnya dulu ya. Oke, jaringannya dulu ya. Jaringannya menyusun jaringan pembuluh darah ya, satunya pasti jaringan darah. Nah, ini ada jaringan otot polos. Nah, tadi berbeda dengan jantung, kalau di pembuluh darah ya jaringannya otot polos. Kenapa? Karena dia bekerja secara involuntary. Kenapa otot polos? Lihat sendiri di sini ya. Dia bentuknya ini. Bentuknya pipi. Ini. Dan selanjutnya jaringannya otomatis karena ini pembuluh darah, pasti epitelnya pipi satu lapis. Itu selapis. Oke, selanjutnya jaringan yang keempat adalah jaringan saraf. Jaringan saraf itu sudah pasti masih ke SST ini ya, yang bersifat otonom. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana pembuluh darah dan vena, perbedaannya seperti apa. Nah, kalau kalian lihat di tangan kalian, pembuluh yang berwarna terlihat seperti berwarna biru ini, nah ini namanya vena. Kenapa? Karena pembuluh vena ini letaknya ini agak keluar atau dia lebih ke tepi, ke permukaan. Dia letaknya lebih ke permukaan. Tapi kalau arteri kita tidak bisa lihat kenapa, karena letaknya di dalam. Nah, selanjutnya arteri ini kan dia biasanya punya HB nih. Nah, fungsi HB sendiri adalah dia mengangkut oksigen, berarti dia kayak akan oksigen biasanya berwarna merah. Sedangkan kalau
karena dia mengangkut CO2, berarti dia ini kan kotor nih. Karena kotor, berarti dia biasanya berwarna biru kalau dipakai gambar-gambar. Nah, selanjutnya, bagaimana sifat dindingnya? Untuk arteri, dia elastis dan sangat kuat. Sedangkan kalau vena, ini tipis dan tidak elastis. Kenapa harus tipis? Karena ketika kita diinjeksikan itu ya jarum buat infus, itu namanya injeksi vena, IV. Nah, dia ini tipis. Kenapa? Karena dia terletak lebih ke permukaan dan dia harus tidak elastis. Bagaimana kalau elastis ada di permukaan, otomatis suatu saat bisa saja mengalami kebocoran. Nah, selanjutnya kandungan CO2-nya. Nah, karena dia mengangkut oksigen, otomatis kandungan CO2-nya sangat miskin. Ya. Sedangkan kalau dia mengangkut CO2, si vena, otomatis kandungan CO2-nya dia sangat banyak. Tetapi kita lihat dulu nih, kecuali. Nah, arteri-arteri yang ada di pulmonalis dia, nah, arteri-arteri yang ada di pulmonalis atau arteri-arteri yang ada di paru, nah, arteri yang ada di paru, pulma ini ada di paru-paru, dia pasti kayak akan CO2 arterinya. Nah, sedangkan vena yang ada di pulmo, nah, vena yang ada di pulmonalis, dia miskin. Kan biasanya vena itu kan dia kotor ya, membawanya ya, darahnya mengangkut dari CO2. Tapi kalau vena pulmonalis, kalau vena yang ada di paru-paru, dia kaya akan oksigen. Perbedaannya yang keempat. Nah, selanjutnya kandungan O2-nya. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, kalau di arteri itu kayak akan CO2, kayak akan O2, tetapi untuk di arteri yang pulmonalis, nah, dia miskin CO, miskin oksigen. Sedangkan oksigen yang ada di vena itu sangat miskin, tapi kalau di vena pulmonalis oksigennya itu sangat banyak. Nah, selanjutnya aliran darahnya. Nah, otomatis kalau arteri dia kan membawa oksigen atau membawa darah yang kayak akan jenis yang lain, arahnya itu dia keluar ke jantung menuju ke kapiler. Sedangkan kalau vena arahnya itu dia menuju ke jantung. Selanjutnya denyutannya, kalau arteri dia terasa. Kenapa? Karena dia bersifat elastis. Sedangkan kalau vena dia tidak elastis karena dia sifatnya elastis nih ya. Sifat dindingnya itu kan elastis. Ya kan kalau si denyutannya vena ini tidak terasa. Kenapa? Karena dindingnya. Selanjutnya, katup. Ada tidak? Dia punya katup. Katupnya hanya satu pangkal yang ada di aorta. Nah, dia hanya ada punya satu pangkal aorta saja. Tapi, kalau katupnya vena itu sangat banyak. Dia ada di sepanjang pembuluh darah. Namanya katup vena. Ya. Lalu, aliran darahnya. Arteri ini sangat deras, sedangkan untuk yang vena dia sangat lambat. Kalau ada luka, arteri biasanya dia akan memancar. Kalau vena menetes, contohnya ketika kalian melukai bagian ini dengan jarum itu ya, ketika tes darah ya, atau tes rapid test itu biasanya dia akan menetes saja dan kita tidak akan sampai memancar. Tapi berbeda kalau kita silat ini tadi kita yang ada di sini, otomatis darah yang keluar itu akan memancar. Lanjut, diameternya bagaimana? Arteri itu sangat kecil dibandingkan vena. Jadi arteri itu diameter pembuluhnya itu sangat kecil. Sedangkan kalau vena ini besar. Makanya kalau injeksi, kalau kita infus itu yang diinjeksi venanya, bukan arterinya. Kalau arteri, dia kan letaknya jauh lebih ke dalam, bayangkan lebih dalam, dan dia itu jari-jarinya nih ya, diameter pembuluhnya itu sangat kecil dibandingkan si vena. Otomatis yang diinjeksi itu adalah vena kita untuk memasukkan zat infus. Ya. Nah, selanjutnya warnanya.
warnanya merah terang. Biasanya kalau yang vena ini gelap. Kenapa gelap? Karena dia kayak CO merah terang karena dia sama kecepatan pembekuannya. Kalau arteri dia akan lambat, lebih lambat. Tapi kalau vena dia akan cepat. Nah, tekanannya, kalau arteri tekanannya lebih besar. Tapi kalau vena tekanannya kecil. Kenapa? Karena dia hanya menuju ke jantung saja. Nah, tapi kalau si arteri dia kan harus memompahkan banyak darah nih ke seluruh tubuh. Otomatis tekanannya jauh lebih besar. Itu ya. Nah, selanjutnya darah. Darah merupakan apa? Darah yang merupakan media transportasinya. Nah, medianya untuk mentransport di dalam semua sistem sirkulasi. Komponen sel darah ini hampir 55% itu adalah plasma atau komponen cairan, ini namanya plasma darah. Sedangkan sisanya 45% ini adalah sel darah yang kita kenal, ini ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Leukosit itu sebagai sel darah merah, leukosit sendiri adalah sel darah putih, trombosit sendiri adalah keping darah. Ini ya bentuk-bentuknya. Ini eritro, ini bentuk dari leukosit, dan ini sendiri adalah bentuk dari keping darah. Oke, selanjutnya darah sudah selesai, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang yang namanya plasma darah. Apa sih fungsi plasma darah bagi tubuh kita? Fungsi plasma darah ini sangat-sangat penting. Nah, plasma darah itu biasanya diidentikan, darah itu ya isinya air. Hampir sebagian besar dari tubuh kita, 90% itu adalah air. Ya benar, kenapa? Karena dari komponen plasmanya. Plasma ini dari 55% itu paling banyak itu adalah si air. Nah, tujuannya untuk apa? Karena dia mengatur tekanan osmosis darah. Jadi darah mengatur tekanan osmosis, mampu melakukan pengaturan tekanan osmosis darah, di mana darah tubuh manusia itu akan cenderung selalu tetap volumenya. Jadi tidak akan mungkin berkurang, tidak akan mungkin lebih selama tubuh kita ini dalam keadaan normal tanpa adanya gangguan-gangguan penyakit. Nah, siapa yang mengatur? Ya, mengaturnya itu adalah si plasma darah sendiri. Nah, selanjutnya, fungsi yang kedua itu adalah